Selasar lantai 3 Aulan Denbrala Bank Indonesia. Di sini kalau kita mengalihkan pandangan ke arah suara, di sini ada untuk vaksin, ada satu tempat khusus ya berada di sana dengan kakak asli. Itu ada ya? Iya, di situ nanti untuk ibu-ibu atau nona-nona yang Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Joseph Naisoe MM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Doni H. Hayatubun, Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Ruth Diana Laiskodat, Direktur Utama Bank NTT Bapak Alex Riukaho, para pimpinan perbankan, pimpinan BPR, Ketua PPB, rekan-rekan media, singkatnya hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara vaksin booster kedua Sinergi Mendukung NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Doni H. Hayatubun. Kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Wakil Gubernur Provinsi NTT Bapak Yosef atau biasa disapa lebih akrab Pak Yos, Forkopimda Provinsi NTT Bapak Kapolda yang diwakili oleh Kabid Dokes Polda NTT, kemudian ada dari dan Rem 161 Wirasakti yang diwakili oleh Pak Waluyo, kemudian yang kami hormati juga kolega kami Pak, saya selalu manggil Pak JP Manalu, Kepala OJK NTT, kemudian Bapak Ibu dari OPD. Di sini juga ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, terima kasih Ibu. Ya, kemudian rekan-rekan perbankan, di sini ada Pak Alek, Pak NTT, tetangga dekat juga, selebaran batu kalau dari sini tuh. Kemudian juga ada teman-teman dari perbankan, kemudian Bank Perkreditan Rakyat, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan vaksin booster kedua. Selamat datang untuk kegiatan ini dengan tema Sinergi Mendukung NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Dapat kami laporkan Pak Wakil Gubernur bahwa kegiatan ini, ya, kenapa tagline-nya sinergi ini? Karena ini memang betul-betul kegiatan sinergi dan kolaborasi, ya, beberapa instansi, lembaga yang terkait dengan isu kesehatan ini. Kami menggandeng Polda, ya, untuk melakukan kegiatan ini
karena dokternya yang memiliki vaksin. Ya, demikian juga dengan Pemda Provinsi dengan dinas kesehatannya, kemudian juga di sini dengan perbankan. Kami punya wadah Bapak izin yang namanya BPD, Badan Musyawarah Perbankan Daerah ini. Jadi kami juga ingin menunjukkan bahwa kami perbankan peduli terhadap NTT ini, sehingga kami mengusung tagline-nya sinergi mendukung NTT bangkit menuju sejahtera. Demikian juga dengan rekan-rekan TNI, yang tentunya pada gilirannya nanti kita juga siap untuk sama-sama bekerja sama untuk lebih mendukung NTT bangkit menuju sejahtera ini. Nah, kami menyikapi itu bahwa kegiatan vaksin ini tentunya akan bermanfaat bagi provinsi NTT ini. Nah, kami juga mencoba sambil mensosialisasikan mengenai digitalisasi. Jadi kalau Bapak, Ibu pada saat masuk ke dalam ruangan ini, itu ada yang nanti experiencing fees sebesar Rp232. Bapak Ibu bisa berbelanja makanan yang nilainya jauh lebih mahal. Kenapa angka 232 itu? Bukan saya mau menyaingi Biro Sableng Pak 212 gitu ya. Mungkin sablengnya betul Pak. Tetapi kami memaknainya itu 23 itu sebagai tahun saat ini Pak, 2023, dan duanya itu karena ini vaksin booster kedua. Tadi juga kami mengajak Kepala Dinas Kesehatan itu, kalau bisa kita bikin kegiatan vaksinasi ini, khususnya booster kedua ini, di 3 pulau utama kita. Saat ini di Kupang, di Pulau Timur, mungkin ada bagusnya juga di Labuan Bajo, mewakili untuk Pulau Flores. Nanti kita pilih satu, apakah di Batu Gebak untuk Pulau Sumba. Sehingga dengan efek demikian, ya ada tingkat kepercayaan kepada wisatawan, khususnya baik domestik maupun asing, bahwa NTT itu sudah siap, Bapak. Sehingga kami, Bank Indonesia dan lembaga lainnya selalu mendukung bahwa NTT siap untuk lebih maju lagi, terutama NTT bangkit menuju sejahtera. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami laporkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita, melindungi setiap langkah kita untuk mendukung NTT bangkit menuju sejahtera. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Doni. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Dr. Andus Joseph Naisoe MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, segenap insan pers, media massa, singkatnya Bapak Ibu, undangan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, karena atas ridho dan berkatnya maka pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat bermartabat ini untuk melakukan kegiatan yang sangat penting,
bagi Indonesia, bagi Nusa Tenggara Timur, dan bagi kondisi fisik kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Mengapa saya mengatakan rohani dan jasmani? Karena kalau dalam tubuh yang sehat, dapat juga jiwa yang sehat. Kalau tubuh tidak sehat, jiwa juga pasti tidak sehat. Oleh sebab itu, saya menyambut baik Bank Indonesia beserta jajarannya dan mitranya pada hari ini untuk memberikan vaksin booster kedua. Bahwa apakah ada penyakit-penyakit selain virus ini corona? Saya bilang tidak ada, kami di sana tidak ada. Yang corona juga tidak ada karena matahari kami terbit sangat terik. Dan kami punya pohon ajaib, yaitu pohon kelor, marungga. Setan tidak takut, apalagi virus yang lain. Gitu, saya sambil bercanda. Saya bilang kalau tidak percaya buka aja di Google itu. Kegiatan ini dikaitkan dengan sinergi mendukung NTT bangkit menuju sejahtera. Apa artinya bangkit, Bapak Ibu? Bangkit bukan karena kita bangun dari tidur, tidak. Bangkit adalah tergerak. Hatinya harus tergerak dari dalam diri sendiri. Kemudian kita bergerak melakukan kegiatan, kemudian kita menggerakkan orang lain. Gitu. Bangkit ada 3 gerak. Tergerak dalam hati diri sendiri, bergerak kita menuju melakukan kegiatan, baru kemudian kita menggerakkan orang lain. Itu namanya bangkit. Tapi tidak hanya sekedar bangkit dari tempat duduk kita berdiri, tidak. Tetapi dia dalam arti yang sangat luas dan sangat hakiki, istilah dari bangkit itu. Dan bangkit juga menunjukkan kepada kita bahwa kita melakukan kegiatan itu harus ada dasarnya. Kami selalu mengatakan ada 2 O 1 I. Kita menggunakan otak, karena kita sudah diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa otak, dan punya otot yang kuat, harus melakukan kegiatan, dan iman yang kuat. Jadi iman dalam arti agama apa aja, kita mengajarkan kepada kita berbuat baik. Yang orang punya, saya punya. Saya membantu orang yang tidak punya, itu adalah pahala yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada hari ini saya kira tidak berkelebihan. Bank Indonesia sudah memberikan satu penunjuk bahwa kita harus berbuat baik dengan semua orang yang melakukan booster kedua. Kemudian Bapak Ibu, sejahtera. Mengapa kita harus sejahtera? Apakah semua manusia itu tidak sejahtera sejak dilahirkan? Tuhan menciptakan manusia itu pasti untuk sejahtera, pasti. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita tadi 2 O tadi. Sudah ada otak, otot lagi, ditambah lagi dengan moralitas dan sebagainya yang diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu saya kira sejahtera itu harus diusaha dari kita. Tidak bisa hanya kata sejahtera. Kata sejahtera itu artinya perubahan mindset dari garap menjadi kerja, dari laboring menjadi work. Banyak sekali Bapak Ibu, selama ini kita melakukan apa yang dinamakan dengan garap, bukan kerja. Kalau kerja, istilah kerja atau work itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan otak dan otot untuk menghasilkan barang dan jasa dengan puas dan sampai memuaskan. Saya melakukan kegiatan yang saya puas, tapi orang yang menggunakan pekerjaan saya, dia juga memuaskan dan sambil memelihara segi jasmani dan segi rohani. Maka itu lahirlah kita kerja harus 8 jam sehari, tidak boleh 24 jam. Karena di dalam tubuh kita ada asam adenolit fosfat dan pilitikal fosfat. Kalau asam adenolit fosfat dan pilitikal fosfatnya habis, maka lama-lama kita fiansui, habis fiansui stop. Stroke habis stop, stroke habis ya udah goodbye lah itu ke sana. Gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sejahtera ini adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan bersama, yaitu kesempurnaan. Atau dalam bahasa Latin namanya actus humanus. Hakikat dari manusia itu penyempurnaan diri untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita di Nusa Tenggara Timur ini selalu dijuluki dengan ter semua, terkebelakang, termiskin, ya tidak apa-apa. Orang yang di belakang itu akan dikedepankan. Mengapa? Orang
akan merasa diri, saya di belakang dan saya harus kejar. Jangan sampai orang di depan itu terlena. Tapi dia terlena, biasa kalau lari, orang yang dia merasa diri paling depan, dia terlena. Orang di belakang kejar. Kita mendorong kita untuk kita mengejar ketinggalan yang kita diberikan julukan oleh siapapun juga kita harus menerima, walaupun kriterianya bersifat putih dan sebagainya, tapi kita harus menerima. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Selain kita melakukan booster untuk vaksin kedua, booster yang kedua, kita juga harus bersama-sama untuk mengentaskan stunting yang ada di Nusa Tenggara Timur dan kemudian tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Bapak Ibu, tingkat stunting kita pada saat kami masuk di Nusa Tenggara Timur, saya dan Pak Victor, tahun 2018 47%. Puji Tuhan, alhamdulillah per hari ini 17%. Ini berkat dari semua masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bergandengan tangan, yang semua komponen bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur, kita saling bergandengan tangan untuk melakukan apa yang dinamakan dengan kita bangkit menuju sejahtera. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua yang ada di sini, selain kita melakukan kegiatan ini, mari kita melakukan kolaborasi dengan julukan pentahelixnya, saling kolaborasi, saling interaksi, saling interrelasi untuk mencapai apa yang kita idamkan bersama-sama, apa yang kita cita-citakan bersama-sama, apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama. Sekali lagi, dari Bank Indonesia, saya atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih yang sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk melakukan vaksin booster kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Izin Bapak, kita boleh tetap di atas. Bapak ini kita mau berikan adrenalin Bapak. Kami undang Bapak Doni, Bapak Jimbe, Bapak Omio, Ibu Rudiana Leskoda, Bapak Dirut, Bapak Adit dan juga Ibu Melati, serta pimpinan perbankan yang hadir, juga perwakilan dari Bidokes mungkin, Bapak Wahyu mungkin yang hadir atau dari ayah. Baik, silakan. Kita mau yel-yel dulu Bapak, supaya kita semangat. Kita yel-yel dulu. Vaksin booster kedua, NTT sehat, NTT bangkit, NTT sejahtera. Sekali lagi, vaksin booster kedua, NTT sehat, NTT bangkit, NTT sejahtera. Kita boleh tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan hari ini. Oke, ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wagub bahwa vaksinasi COVID-19 booster kedua ini itu untuk masyarakat umum dan itu juga karena sudah dikeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan dan sejak 24 Januari 2023 itu untuk yang berusia 18 tahun ke atas ya. Benar sekali Kak Hera. Kita semua terutama Bank Indonesia dan juga teman-teman BNPB menyelenggarakan acara ini bekerja sama dengan OJK juga pemerintah provinsi untuk percepatan pemulihan kondisi setelah pandemi ya Kak Hera. Saksikan Bapak Wagub di booster. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Wagub. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu yang lain silakan boleh melanjutkan vaksinasi dan kita akan ada siapkan di 800 ya, 800 dosis vaksin booster hari ini. Izin Bapak Wagub, nanti kita akan singgah sebentar di luar, kita akan melihat di luar. Nanti dapat makanan. Oh, oke. Dan sedianya pakai apa? Pakai handphone. Dua. Nanti jumlah angkanya ini kita donasikan Bapak. Ya, oke. Bayar ya. Ya. Bapak mau pilih apa makanannya? Kopi apakah?
ini, Pak. Ya. Saya mau kopi sombra, boleh nggak? Kopi Sobra kami stoknya lagi habis Bapak. Kopi apa Tapi ya? salah satu supplier kami kopi Sobra. Sambil menunggu kopinya. Ngajar senang Saya hanya tahu ini. Kegiatan vaksinasi booster ini sudah di kondisi kita di DTS sudah seperti apa dan vaksinasi booster? Apalagi trennya sudah melandai nih COVID. Iya, sebenarnya kita di NTT ini apapun namanya tetap kita waspada. Dia mau sudah booster atau tidak tetap waspada dengan penyakit-penyakit lain, tidak hanya virus corona. Yang kita takut kita di sini itu ada yang dipertanyakan apakah kita masih demam berdarah atau tidak, malaria atau tidak. Jadi selain virus corona atau ini booster dan vaksin yang lain, kita juga mesti antisipasi penyakit-penyakit yang lain. Kalau kondisi vaksinasi itu sudah seperti apa? Vaksin kalau yang pertama kita sudah hampir 97% untuk seluruh NTT. Vaksin yang kedua hampir 76 kalau saya tidak salah. Yang booster satu dan dua yang masih sedikit. Jadi sekarang mau ditingkatkannya mungkin booster. Ya, itu booster yang kita mulai tingkatkan itu. Selain booster, saya kira kita harus antisipasi dengan masyarakat mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi, seperti kelor dan sebagainya. Nah, itu yang kita minta kepada masyarakat. Pak Wagub, ini vaksin ini kan saat ini kan menjadi syarat penting untuk orang lamar kerja juga iya, Ya. perjalanan juga iya. Nah ini mungkin himbauan sedikit buat masyarakat karena waktu dulu orang datang dari rumah ke rumah, tapi sekarang orang lebih pada mencari. Ya. Nah, mungkin bisa. Jadi begini, saya menghimbau kepada masyarakat, vaksin atau booster ini merupakan kebutuhan untuk kita diri sendiri. Diri kita ini harus diimunisasi untuk kepentingan tidak hanya untuk virus yang sekarang lagi melanda seluruh dunia, tapi untuk virus-virus lain supaya otot kita ini bisa kebal dan kemudian badan kita juga bisa sehat. Gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat kalau misalnya ada menghimbau untuk vaksin, saya minta dengan hormat supaya ikuti vaksin. Kalau mau booster, silakan untuk booster. Karena ini demi kesehatan kita bersama. Karena mensana in corpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat belum tentu badannya sehat. Gitu. Ya karena orang yang jiwa yang sehat belum tentu badan sehat, tapi kalau badan sehat pasti jiwa yang sehat. Karena kalau jiwa sehat, dia badannya menggo mana menggo sini, pasti nggak bisa. Jadi harus ada equilibrium. Gitu. Jadi ada keseimbangan antara jiwa dan badan. Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih.